dua pihak yang berbeda pandangan ini ya harus legowo terhadap apa yang sudah kita sepakati bertiga ini. Jangan sampai ketika di ruang saya bersepakat terus di luar masih ada bentrok, tidak boleh. Ya, makanya pendekatan edukatif persuasif seperti inilah yang saya lakukan dalam menghadapi permasalahan dilema-dilema seperti itu. Nah, kemudian kan beberapa kali ini sudah ya Bapak lakukan pengambilan keputusan yang memang keduanya mengandung nilai kebajikan, sehingga memang butuh pemikiran ekstra untuk menyelesaikan itu. Kira-kira apa yang Bapak anggap sebagai tantangan atau tantangan apa yang sering Bapak jumpai di dalam Bapak menyelesaikan kasus-kasus yang dilema etika seperti itu? Ketika seorang pemimpin harus mengambil keputusan, saya berwasiat ya, jangan pernah ragu mengambil keputusan. Toh pada akhirnya keputusan itu dianggap salah oleh publik, tidak apa-apa. Karena apa? Karena tidak boleh ada kekosongan keputusan dalam suatu kegiatan atau keadaan. Nah, itu pesan saya. Sehingga apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus benar-benar berani mengambil sikap, mengambil keputusan itu. Itu yang sangat penting. Apapun seberat apapun tantangannya ya. Misalkan tantangan perbedaan pendapat dengan teman dan lain-lain, itu tidak apa-apa. Ya, yang penting ketika mengambil keputusan kita harus benar-benar hati-hati, ya, tidak gerusa-gerusu. Seperti yang tadi saya katakan, kadang kita harus merenung dulu sejenak, membaca kitab suci. Terus hal-hal seperti itu, ketika itu ikhtiar-ikhtiar itu sudah kita lakukan, kita ambil keputusan bahwa itu bisa berdampak kepada misalkan teman tidak suka terhadap keputusan kita, itu kita jangan terlalu memperhatikan. Karena keputusan kita ambil bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan atas keinginan pribadi, tapi pikiran dasar kita adalah atas kepentingan bersama. Insya Allah itu akan menjadi keputusan yang nyaman dalam menghadapi tantangan yang ada seperti tadi. Iya, jadi memang konsekuensinya itu. Ya. Nah, kemudian ini Pak Chandra, di dalam menyelesaikan kasus-kasus yang seperti itu, apakah Bapak punya sebuah tata kelola, aturan tersendiri, atau jadwal tersendiri, atau prosedur tersendiri, atau memang ketika kemudian muncul kasus terus Bapak selesaikan atau bagaimana seperti itu? Kalau saya, setiap kegiatan atau permasalahan yang ada, prosedur pribadi ya tetap sama seperti tadi. Ikuti aturan dulu. Aturan prosedurnya secara normatif itu bagaimana? Kalau dalam keadaan normatif itu terjadi jalan buntu, maka disitulah saya akan mengambil keputusan. Jadi utamakan dulu aturan normatif, baru ketika keadaannya masih mentok, belum bisa diambil keputusan, maka disitulah saya akan turun untuk mengambil keputusan yang sebaiknya bermanfaat untuk kedua-duanya atau semua pihak. Jadi memang kembali ke aturan main. Ya, aturan mainnya bagaimana? Nah, berikutnya Pak. Di dalam Bapak melakukan ini, adakah seseorang atau ya mungkin teamwork bisa ya, atau mungkin faktor-faktor apa gitu ya, yang kemudian itu mempermudah Bapak di dalam melakukan pengambilan keputusan atas hal-hal yang seperti tadi? Ya, alhamdulillah kan sebagai pimpinan kita punya wakil ya. Ya, wakil-wakil misalkan ada permasalahan di bidang sarana prasarana, dari misalkan ada alat AC yang rusak saat itu, kemudian saat itu tenaga AC-nya belum datang, maka nanti tentu bakal bagian sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa kelas 12, mohon agar semua HP dan catatan dimasukkan ke tasnya masing-masing. Kemudian tas diletakkan di depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita memiliki staf yang bisa membantu kita, itu akan mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah-masalah. Sebagai misal, kalau ada permasalahan sarana prasarana, tentu bakal Sarpras akan membantu menyelesaikan sesuai prosedur yang ada. Ya. Nah, kalau misalkan ada kekurang puasan dari siswa atau guru terhadap keputusan dari wakil tersebut, ya tentu kita akan berusaha memperbaiki dengan sebaik mungkin. Termasuk juga masalah kesiswaan, juga masalah personalia, itu bagian-bagiannya sudah ada. Jadi bantuan dari staf kami alhamdulillah sangat membantu kita dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Jadi
Jadi masing-masing leading sektor Ya. punya peran sebagai Betul. pemimpin. Ini kemudian ini yang terakhir ini Pak Ya. Chandra. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi kepada saya, ini pembelajaran apa Pak yang dapat dipetik dari sepanjang pengalaman Bapak di dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan di 5 ini? Kalau diizinkan ya, Dik, ya, saya ingin berwasiat pada beberapa hal. Yang pertama, teruslah belajar. Belajar itu bisa membaca buku referensi, ya, bisa juga berdasarkan pengalaman hidup. Melihat orang-orang yang sudah pernah mengelola masalah-permasalahan kepemimpinan ini, Anda bisa belajar dari situ. Ya, karena dengan belajar itu, insya Allah pengalaman Anda akan semakin luas. Yang kedua, jangan gegabah mengambil keputusan. Karena keputusan itu pasti akan menyangkut hajat hidup orang lain. Jangan mudah mengambil keputusan. Kalau Anda masih ragu, jangan tampakkan Anda ragu, tetapi Anda minta waktu sejenak untuk misalkan tadi beribadah atau apapun lah ya. Setiap orang punya cara sendiri. Kalau saya mungkin membaca kitab suci atau beribadah itu, terus baru ambil keputusan. Dan apapun hasil keputusan itu merupakan hal yang terbaik yang pasti akan Anda lakukan, ya. Jadi merenung sejenak, kemudian ambil keputusan, insya Allah itu adalah keputusan yang terbaik, dan Anda jangan pernah menyesali apapun keputusan itu, karena Anda sudah berusaha memberikan yang terbaik, karena tidak mungkin Anda memuaskan semua pihak dalam kehidupan ini. Iya, Itu saja. Dan saya paling suka kalimat terakhir, kita tidak mungkin bisa memuaskan Iya. semua pihak karena akan selalu ada Iya. yang pro dan kontra. Yang penting yang kita lakukan memang sudah upaya Yang maksimal terbaik. kita yang terbaik. Oke, terima kasih Mas Sama-sama. Chandra atas wawancaranya. Mudah-mudahan bermanfaat Amin. dan juga tambah pengetahuan buat saya pribadi dan menjadi bekal buat kami untuk melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Oke, matur nuwun. Demikian Bapak Ibu, wawancara kami dengan Bapak Tri Chandra Muharram, Kepala SMA Kesatrian 1 Semarang. Sampai berjumpa lagi di lain waktu di dalam wawancara kami yang berikutnya. Selamat pagi, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.